salah satunya dari aspek makanan. Maka revolusi kebiadaban, revolusi peradaban itu dimulai dari makanan. Maka Tuan Haji, luar biasa, dari sejak tahun 2000 masuk di Indonesia sudah menghantarkan kepada kita back to halal, back to fitrah, back to organik, back to sunnah, back to Al-Quran. Ini satu manhaj perjuangan yang patut kita ikuti. Maka terus dari sini Tuan Haji mengajak peradaban kesehatannya, yang bukan peradaban tibu nabi yang real, tibu nabawi yang real. Nanti tibu nabawi ini nanti akan jadi peradaban. Peradaban itu tidak menyakiti, peradaban itu ahsan, peradaban itu ma'ruf, peradaban itu al-haq, peradaban yang tidak menyakiti siapapun, sampai berhadapan dengan kebiadaban. Nah, dua garis sejajar ini tidak akan pernah kita temu, sehingga sampai pada hari ini beradab HPA, herbal penawar al-wahida, melawan Zionis laknatullah. Jangan salah musuh, no. Jangan salah musuh, no. Zionis laknatullah. Maka pilar HPA yang keempat apa? Boykot. Coba diulangi, nomor satu apa pilar kita? Bertemu dan berpisah karena Allah. Maknanya apa? Ikatan kita bukan ikatan emosi, bukan ikatan masa lalu, bukan ikatan fanatisme negara, tapi ikatan kita ikatan karena Allah. Buhul tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ikatan kita, jamaah kita, ikatan din Allah. Ikatan din itu masya Allah, ikatan yang kuat. Sehingga kalau ikatan din ini, masya Allah, Pak Bagus ini jadi saudara kita. Sakitmu, sakitku. Enakmu, utangmu, kita doakan agar tersalurkan. Ya. Nih, baik, ikatan HPA ini bukan musuhnya, bukan muslim sama muslim. Maka di sini siapapun boleh, yang merah boleh, kuning, hijau, coklat. Selama pondasinya adalah cinta karena Allah, ikatan karena Allah, boleh di sini. Semua kelompok apapun boleh. Seperti kurikulum yang ada di HPAC Merapi, kurikulum yang dipandu oleh Tuan Haji, silabusnya, kurikulumnya siapapun boleh masuk HPA ini. Jadi tidak fanatis satu manhaj, mazhab, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini Zionis nih, abis-abisnya dengan Zionis. Maka HPA ini telah mengeluarkan dari tahun 96-97 mengeluarkan 500 produk halal. Takbir. Teknologi ini mengangkatkan selama 33 tahun, naik dan turun. Grafiknya grafik pakai menggunakan grafik sinus matematika kita, naik turun, naik turun. Bahasa lagunya jatuh bangun nih lah. Yaitu apa lagunya yang biasa nasid itu? Susah senang ya, susah senang ya. Senang waktu di bawah, susah senang, susah. Nah, baik, kita pertegas 500 produk halal ini, dan hari ini masya Allah 500 produk halal ini tidak kita hilangkan walaupun kosong. Mohon tahan emosi, tahan amarah. Bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia dan dimanapun jangan risau dengan produk kosong, karena ini bagian daripada siasah tinggi, art of business. Tuan Haji menggunakan 5 art. Nah, 5 art nih, Boyko. Pertama, konsep pertama ada art of healing. Apa itu art of healing itu? Seni penyembuhan. Seni penyembuhan. Mas Long, coba untuk kolom cleansing aja ada berapa? Seninya pakai apa? Kolom cleansing itu bisa pakai apa? Terus zaitun, BCO, seninya banyak, pokoknya ada 10 macam lah dia. Dan seterusnya. Ini art of healingnya luar biasa. Jadi Tuan Haji mengajak kita seni ini luar biasa, tidak kaku hitam putih melihat, tapi udah seni. Seni itu refleksi daripada rasa, dari satu intuisi kita. Kalau bahasa kita basiroh. Semakin ini diasah tauhid tinggi, basirohnya tinggi. Oh, orang ini baik sama aku. Oh, orang ini condongnya ini namanya basiroh. Basiroh itu berada di sini. Ini gambar apa ini?
love, dalamnya ada al-fu'ad, mata hati. Ini tidak bisa dibohongin. Maka inilah disebut dengan alastu birabbikum qalu. Gimana santri? Wa in akhadha rabbuka Al-A'raf ayat 172. Yang intinya kekuatan fitrah kita, kekuatan tauhid, semua manusia dari awal oleh Allah telah diberi potensi tauhid. Jadi manusia lahir itu bukan punya dosa, bukan. Walaupun agama sebelah manusia lahir punya dosa, sehingga perlu penebus. Dalam dimensi kita, manusia lahir itu fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Inilah tidak bisa dibohongi ini, al-fu'ad ini. Maka penting art of healing, kemudian Tuhan nanti ngajarkan art of apa lagi ya? Deal. Bagaimana seni negosiasi? Jadi kita ini dai luar biasa bagaimana mengclosing orang. Seluruh kemampuan leader atau member atau ahli atau PJS apapun harus bisa closing orang. Closing itu mengajak hijrah dari yang haram kepada yang halal. Dari yang jahiliyah kepada Islam. Deal. Kemampuan deal ini seluruhnya ada closing. Deal ini yang disebut dengan kemampuan merekrut. Makanya saya berharap antum semua satu orang jaringannya pertama 100, kedua 1000, ketiga 2000. Mas Bagus itu jaringannya sudah ada 5.000-an saya lihat. Lebih ya? Ya lebih. Jaringan Mas Bagus ke bawah itu 5.000-an lebih. Itulah sebenarnya kekuatan utama di HPA, inilah kekuatan jamaah. Bahasa kita kekuatan rangkaian. Jangan sampai kekuatan kita, kekuatan rangkaian, jangan sampai kita tidak mengembangkan, tidak merekrut. Maka seluruh daripada pejuang kita harus mampu merekrut. Membimbing. Harus bahasa Malaysianya apa? Membimbing ya, merekrut. Merekrut ini tahapannya ada 5D. 5 ini belum selesai ini dulu ya. Art of deal ya. Kemudian yang kedua, Tuhan nanti mengajak art of apa lagi ya? Dan seterusnya. Baik, Tuhan nanti mengajak art of healing, art of deal, art of leadership. Seni kepemimpinan. Ternyata bersama HPA itu kita diajarin memimpin. Oh, kenapa disebut leader? Coba Bapak Ibu kita sharing sedikit. Apa yang disebut dengan kepemimpinan? Dan semua kita adalah pemimpin. Apa itu kepemimpinan? Contoh. Bagus. Seni mempengaruhi orang lain. Coba, Kak. Coba handphonenya taruh coba. Ini saya pengaruhi deh kakak ini ya. Ini contoh nih. Jadi kita ini harus bisa mempengaruhi dari yang tidak baik menjadi baik. Mempengaruhi dari pengobatan yang haram pengobatan yang mempengaruhi dari kebiadaban ke arah ya, dari jahiliyah kepada Islam. Ini Bapak sekalian, ini konsep art of leadership itu seni mempengaruhi, menggerakkan. Seni leadership itu seninya ada 5M. Pertama, menggerakkan, seluruhnya bisa menggerakkan. Maka kita sebut dengan harokah tibbun nabawi, harokah ekonomi, harokah halalan thayyiban, sehingga kita sering menyebutkan halal harga mati. Mohon ini tidak jahil-jahil saja, sampai lisan kita terakhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bermula daripada halal yang melekat dalam tubuh kita. Karena ada satu asumsi, orang itu kalau melekat dalam dirinya haram, doanya sulit dikabulkan oleh Allah SWT. Maka penting sekali gerakan bersama HPA ini, sangat penting. Baik, kembali ke soal leader 5M, mempengaruhi, menggerakkan, mencontohi. Semua harus mencontohi kepada leadernya, kepada downline-nya. Kalau kita ngajak closing dari kantor cabang, kita jadi di depan menjadi kantor cabang. Kalau kita akan jadi stokis, kita menjadi contoh.
jadi stokis. Jadi leader-leader ini harus menjadi duduk paling depan yang disebut dengan ujung tombak. Ujung tombak itu gambarnya gini ya. Ujung tombak. Ujung tombak itu ada dua, ujung tombak dan ujung tombok. Itu biasanya bareng. Ya, tombok itu memberikan satu pengorbanan. Ujung tombak pertama akan menancapkan satu visi perjuangan bersama HPI Internasional. Dua, tombok. Ujung tombok itu artinya adalah mereka berani investasi atau berkorban. Jadi itu ya 5M sampai mencontohi, sampai nanti menduplikasi leader-leader muda. Tuan Haji, hari ini ada sebuah revolusi total 2022 ini. Revolusi untuk dari yang kapsul berubah total kepada seperti tanpa meninggalkan yang kapsul. Orang resah taunya semuanya ditinggalkan. Padahal strategi ini art of bisnis belum bisnis ya bisnis. Art of bisnis tulisannya gimana ya? Iya betul ya. Tuan Haji mengajar kita art of bisnis kalau orang Malaysia business ya. Betul kan? Ya gitulah begitu. Tuan Haji dalam art of bisnis adalah peperangan, kata Tuan Haji. Maka peperangan perlu siasat, perlu strategi. Hari ini strategi unggul yang beliau sampaikan 5 penyebab kenapa menggunakan strategi spray hari ini. Teknologi spray atau scientific. Ya pokoknya tulisannya begini lah ya. Hari ini Tuhan menggunakan strategi yang luar biasa untuk bisnis ini. Maka ikuti aja mentor kita, mentor bisnis. Untuk entrepreneurnya perlu coach, perlu pelatih, perlu mentor. Tuan Haji sudah 25 tahun sudah tertempa. Jadi tidak akan mundur Tuan Haji dalam situasi apapun, maju. Ibaratnya dalam kondisi terjepit apapun, terkunci apapun, inflasi apapun, Tuan Haji tetap maju untuk menggunakan strategi. Coba Bapak Ibu kita gunakan analogi. Orang kalau terjepit di kamar, terkurung di kamar, apa yang dilakukan? Apa? Misalkan di kamar nih, di ruangan atau bilik, orang Malaysia bilang bilik. Kita berada di bilik, kemudian terkunci, kemudian di luar ada kebakaran. Apa yang kita lakukan? Apa? Teriak, apalagi menjerit, apalagi? Usaha, apalagi? Menyebel jendela, apalagi? Dalam kondisi krisis, dalam kondisi inflasi apapun, akan muncul apa namanya? Inovasi atau kreasi. Semakin dalam keadaan sulit, akan tumbuhlah kreasi baru. Maka ketika dalam kondisi krisis atau inflasi, ini disebut dengan zona perjuangan, bukan zona nyaman. Maka Tuan Haji tidak pernah berhenti bekerja. Ramadan kemarin, ya Allah, kita yang keteter mengikuti program terus dan seterusnya. Inilah guru kita ya. Jadi kita berada di zona perjuangan. Ulangi, ketika tidak dalam krisis, inflasi, Tuan Haji punya inovasi. Coba apa yang dilakukan Tuan Haji, kita bisa menangkap nggak strateginya? Ketika krisis krisis ini bahasa ini chaos ya, chaos. Manusia itu ada dua, ada chaos, ada kosmos, ada mikrokosmos, ada makrokosmos, ada chaos. Kalau kosmos itu teratur, rapi, harmoni. Kalau chaos itu kacau balau. Bahasa Quran chaos adalah terjadi fasadul akbar, kerusakan di muka bumi besar-besaran. Bahasa ilmuannya adalah chaos. Terjadi fasadul akbar dan fitnah fil ard ya, fitnah di muka bumi. Maka ketika Indonesia chaos ini, Tuan Haji punya inovasi yang luar biasa. Apa inovasinya Tuan Haji dalam situasi menjelang inflasi ini? Ya itu apa yang disebut dengan menggunakan
SAP. Singkatannya apa nih? Side of vibration. Ulangi, kurang keras. Apa ini? Ya, sign of vibration. Ya, sign. Ini bagus sekali. Ini sign of vibration yaitu inovasi cerdas, bukan ngawur. Ini yang disebut dengan bahasa transendennya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan inovasi ini dimulai? Inspirasinya di Gunung Merapi pada tanggal 1 Juni 2017. Inovasi ini bermula dari Januari 60 ketika terjadi meletus berdus gembel keluar itu. Erupsi keluar Gunung Merapi, ketika itu kita semua dari sana ya. Gerakannya luar biasa. Alhamdulillah selamat, berdus gembelnya tidak lewat di pondok, tidak masuk pondok, tapi melewat jauh, dilempar ke timur dan ke barat. Kembali ke soal, Tuhan nanti menerapkan art of business ini, maka jangan gugup, jangan reaksioner, jangan, ikuti saja mentor kita, ikuti saja pelatih kita, nggak usah emosi dikedepankan. Maka hari ini ketika inovasi atau kreasi Tuhan Haji dengan SAV ini, Masya Allah, ada berapa produk ini? 53. Tidak, ada berapa produk? Ada 74 produk. Takbir. Ayo sebutin 10 yang pertama. Apa pertama? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi ada 74, Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang sangat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada 74. Kalau awal dulu 500 produk ini, apakah ini dihilangkan? Tidak. Ini tidak dihilangkan. Maka penting Bapak sekalian, saya ingin mengajak dalam ketika bicara art of business, seni bisnis ini, dengan strategi tadi disebut dengan peperangan. Maka nanti kita akan masuki apa konsep Tuan Haji, yaitu trade war, perang perniagaan. Maka kembali ke soal Bapak Ibu sekalian, kita memasuki art of healing, sudah sering disampaikan. Art of deal kita sering sampaikan, art of leadership sering sampaikan. Hari ini dipertegas art of business dengan kembali kepada nilai-nilai besar, dengan premium, dengan nilai angka-angka besar, the big number. Bukan lagi 50.000. Biasanya IMS harganya berapa IMS? Angka kita sudah angka kembali 399 ya. Berapa? 399 ya. Atau 1,4 juta ini. Dan 250. Berapa? 250 ya. Dan seterusnya. Ini perubahan dari angka-angka di bawah 100, angka-angka di bawah 200, angka-angka di bawah daripada 500 sampai perubahan di atas 1 juta. Di atas 1 juta ini memerlukan perubahan dan keberanian yang luar biasa. Maka Tuan Haji untuk mengangkat perubahan ini dipanggillah apa yang namanya TFT PJS 1, 2, dan 3. Untuk apa? TFT PJS dalam rangka sosialisasi terhadap art of business. Maka mohon jangan komentar-komentar negatif dulu terhadap apa-apa yang ada, terus positif saja terhadap. Kenapa? Tuan Haji sudah melalui fase 5 fase. Fase pertama yang disebut dengan fase kepakaran bisnis. Tuan Haji pakar di bisnis ini. Patut atau layak beliau jadikan satu ikutan ya. Kedua, melalui fase yang disebut dengan kecerdasan. Maka strategi bisnis itu melalui kepakaran dan kecerdasan. Jadi kerja kecerdasan analisis, kerja yang disebut dengan kerja analisa SWOT, menggunakan analisa SWOT yang luar biasa ya. Kemudian yang ketiga melalui fase yang namanya keberanian. Berani Tuan Haji. Maka siapapun yang menghalang tidak
tidak akan mempengaruhi laju perjuangan ini ya sampai fase-fase berikutnya. Jadi kembali ke soal Bapak sekalian, ketika Indonesia ada 34 provinsi. Malaysia ada berapa negeri? 15. 14 negeri atau provinsi. Maka ini akan terjadi akulturisasi, akan terjadi asimilasi, dan akan terjadi integrasi yang disebut dengan Malindo. Malindo itu integrasi kekuatan bisnis. Kekuatannya satu ada di kekuatan value. Bapak Ibu, yang kita perjuangkan bersama apa itu value loh. Value itu nilai, tauhid, halal. Coba bersama HPA itu walaupun tidak ada namanya gerakan dakwah, di dalamnya full aktivitas dakwah. Ngajak sholat, ngajak maksurat, ngajak zikir, ngajak taubat, ngajak halal, ngajak dan seterusnya. Masya Allah. Ini bagian daripada gerakan dakwah melalui produk halal. Jadi Bapak sekalian, saya ingin pertegas sampai di mana tadi? Kita akan integrasikan kekuatan 34 provinsi ini. Maka di Indonesia mohon nanti dimulai dari Tangerang, Jabodetabek, kemudian nanti dari Sulawesi. Yang pertama dulu kita sudah ada perwakilan 11 provinsi di TFT yang pertama. TFT yang kedua ada 9 provinsi. TFT ketiga besok insya Allah diwakili 9 provinsi. Insya Allah mungkin 35 sampai 40 untuk TFT ke tanggal 24, 25 dan 2. Dan nanti Masya Allah setelah TFT ditutup, angkatan ketiga nanti akan dilanjutkan, yaitu gerakan tanggal 9 Juni itu. 9 Juni dilanjutkan, nanti insya Allah Tuan Haji akan bantu gempur yang ada di Indonesia. Takbir. Semangat takbir. Kembali ke soal. Jadi paradigma ini harus berubah dari sekarang. Paradigma mempertahankan produk-produk harian, betul. 500 produk harian itu kopi radik, RPG. Kalau toh sementara yang ada terisi kita beli, kalau masih kosong nggak usah risau, karena Tuan Haji fokus utamanya di bagaimana mana yang 74 tadi, 74 ini. Fokus ini untuk mengangkat bisnis yang ada di. Nah kalau ini besar, kalau ini bisnis ini besar dan tanda-tanda besar sudah ada, bahasa kita ada terbang tinggi sudah mulai ada, maka seluruh produk-produk harian akan kita penuhi. Dari ujung rambut, kita komitmen bahwa HPA akan berikan solusi halal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba ujung rambut yang harus dipenuhi apa saja contohnya? Sampo, apalagi minyak rambut, apalagi? Dan seterusnya itu tadi ya. Jadi kembali ke soal. Jadi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu menjadi perpanjangan tangan daripada kehadiran di sini. Ketika sudah hadir di Malaysia, nanti pulang ke Indonesia, mohon sampaikan pesan-pesan moral kebenaran ini, pesan-pesan perubahan ini, pesan-pesan strategis ini, pesan-pesan yang mengangkat daripada jaringan. Tuan Haji aslinya ingin mengangkat jaringan agar semua leader-leader Indonesia itu kaya raya. Kenapa? Karena apa kaya raya? Ternyata kita akan mencetak 7.000 pejuang Al-Quran di masanya. Takbir. Kita sudah ada yang ini 44 orang ini, nanti akan disusul 50 orang lagi untuk dididik menjadi tentara-tentara Tibu Nabawi. Kita didik untuk menjadi cendekiawan Tibu Nabawi. Kita didik menjadi pelatih Tibu Nabawi. Akan kita didik menjadi leader-leader sampai mati Tibu Nabawi. Apakah santri-santri siap? Siap. Nah, semangat. Apakah santri siap? Siap. Santri. Baik, 500 produk ini terus kita pertahankan. Tapi fokus utama dengan 74 produk yang akan dikirim di Indonesia. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 21 item. Gitu ya Cik Sam ya. Terus dikirim terus bertahap di tahapan, di Jakarta dikirim, di Merapi dikirim, untuk
dari badai untuk menyediakan produk. Karena apa? Untuk gempur ada 5 strategi gempur. Pertama produk harus siap, produk harus ready. Yang kedua perlu program. Programnya sudah ada. Programnya apa? SAV sehingga menjadi HD. HD itu apa? Betul. Ya. Home ya. Jadi seluruh pejuang-pejuang bersama HPA dalam paradigma baru semua adalah home doctor. Home doctor itu artinya apa ya? Dokter di rumah sendiri. Dokter di rumah sendiri. Praktis ya dan seterusnya ya. Kalau menggunakan regulasi formal itu disebut dengan klinik. Ini perlu rumit sekali. Nah, kita praktis saja karena pengobatan kita praktis melalui spray saja dan seterusnya. Dan data fisikal kita disebut dengan testimoni. Maka Tuan Haji kata besok tanggal 22 itu 300 itu akan ada ratusan testimoni. Ini apa sebenarnya testimoni itu apa sih sebenarnya? Pengakuan tentang hasil yang sudah percaya. Betul, tapi kurang tepat kalau ini. Testimoni adalah merupakan bukti tanda-tanda kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pengobatan ini. Tanda itu artinya bukti atau ayat Allah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena lihat seluruh dimensi pengobatan spray ini dalamnya ada tibun nabawi. Coba produk apa yang dalamnya ada kurma? Spraynya. Apa? Nah, kemudian produk apa yang dalamnya ada zanjabil? Nah, itu semua tibun nabawi. Produk apa yang dalamnya adalah apa lagi kak? Apa? Pisang. Ada seterusnya. Masya Allah, Tuan Haji menggunakan memahami hadis dan tekstual, tetapi semua di dalam bentuk salah satu diarahkan kepada konstruksi apa namanya cuka. Jadi pengobatan kita berbasis tibun nabawi dari ujung ke ujung. Maka Bapak Ibu sekalian dari 74 ini bahan-bahannya semuanya ada alamiah dan ilahiyah. 74 ini yang Bapak Ibu dibawa pulang. Pak Mul udah bawa banyak, Mas Bagus bawa 1 koper ya, Pak Mas Eko bawa, Bu Eko bawa 1 koper dan seterusnya. Jadi kembali ke soal, kita akan membesarkan bisnis melalui 74 dengan HD. HD inilah sebenarnya akan tetap menjadi juta. Makanya yang hari ini yang disupport oleh Tuan Haji yang pertama adalah ilmu perawatan. Semua pejuang harus menjadi perawat-perawat. Ternyata perawat dalam dimensi kita sangat praktis sekali. Persoalan cuma jam terbang aja. Pak Nur udah nangani puluhan ribu pasien ya, misalkan Pak Bagus mungkin sama juga ya, dan lain-lain. Di masalah jam terbang saja. Mbak Nurlina juga mungkin juga udah ratusan ribuan pasien, dan semua kita semuanya ini termasuk hewan-hewan yang ada di Malaysia dan seterusnya. Ini semua masalah jam terbang. Judulnya adalah Home Doctor. Ini semua melekat predikat kita. Di sini predikatnya, pangkat kita adalah HD. Inilah strategi yang dilakukan Tuan Haji mulai Desember kemarin sampai nanti Juni, sampai masa nanti. Dengan Home Doctor ini nanti akan ada paradigma bagaimana kalau hanya menggunakan bisnis murni. Bisnis itu sales ya, salesman ya, jualan. Tuan Haji arahkan pada bagaimana seluruh jualan kita berbasis ilmu. Ilmunya melalui ilmu perawatan. Maka pentingnya kita terus mengupdate diri, ikut program-program yang disampaikan oleh Tuan Haji. Betul kata Cik Rahazian, kita harus menemui guru, kangen dengan guru. Ilmu itu dijemput, bukan kita menunggu, tapi menjemput. Maka bahagia sekali hari ini kita terus bisa bertemu Tuan Haji. Kembali pada soal, kita ini akan mengangkat ini strateginya 74 produk ini, dan Masya Allah kita meyakini akan tambah terus. Karena apa tadi?
kata kuncinya ada inovasi, kreasi, dan formulasi. Tuh nanti menggunakan 3C itu, inovasi, kreasi, dan formulasi, sampai melahirkan 74 produk ini, masya Allah. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya meyakini ini setting dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk gerbong lokomotif zaman perjuangan dan pembaruan di masanya. Sehingga nanti ketika kita perang akhir zaman ini, nanti akan dari peperangan yang berlanjut nanti terus yang disebut dengan perang akhir zaman. Kita mempersiapkan generasi Quran yang dicetak oleh HPA ini. HPA mencetak pejuang-pejuang di masanya dengan yang disebut dengan kaderisasi. Masya Allah. Ini 44 kader ini nanti akan meneruskan perjuangan. Karakter daripada kaderisasi ini, yaitu pertama adalah mereka harus 30 juz total hafal Quran sampai tingkat mutqin. Masya Allah. Yang mungkin tertinggi baru 2 orang ya, 30 juz selesai 2 orang. Selebihnya ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ketenangan hati kita berjuang bersama HPA. Kenapa? Karena orientasi bisnis kita udah jelas. Makna bisnis kita yaitu untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Jadi di sini Pak Jo sering mengatakan kita bukan bisnis murni. Bukan bisnis murni yang ukurannya cuma untung bonus stok, bukan. Bukan bisnis murni yang rugi dan laba. Bukan bisnis murni yang ukurannya adalah besar kecilnya bonus, walaupun kita butuh besarnya bonus. Tapi bisnis kita bukan bisnis murni, tapi bisnis untuk memperkuat dakwah dan perjuangan kita. Inilah satu kebajikan yang nilai yang kebaikan ini tidak bisa dikonversikan dengan nominal rupiah atau ringgit, yang disebut dengan pahala yang mengalir terus menerus. Masya Allah. Maka bahagia, kita harus minta para penghafal Quran doakan PJS ini. Apakah penghafal Quran siap mendoakan Bapak Ibu PJS-nya siap? Ya. Doakan Bapak PJS ini menjadi PJS yang kaya raya. Amin. Doakan PJS, doakan yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Amin. Yang hartanya dihibahkan, dihadiahkan, diberikan untuk perjuangan. Sehingga inilah makna Quran dalam Quran surat As-Saff ayat 9, 10, 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sana ada penawaran bisnis dari Allah, perniagaan ya, tijarah, perniagaan, bisnis niaga yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Maknanya berada dalam koridor tauhid, kemudian berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi perniagaan bisnis inilah yang melekat di Pak Haji. Pak Haji adalah katan bisnis. Maka seringkali sudah puluhan kali beliau katakan rekeningnya di akhir kehidupannya akan dijadikan nol. Untuk apa? Untuk perjuangan. Maka yang akan meneruskan adalah 7.000 ini. Saya ulangi, 7.000 nanti ada di HBSI Merapi, ada di Gunung Kidul, ada di Dumai, ada di Bengkulu, ada di Madura. Nanti jangka pendek yang akan di Aceh sana. Mungkin nanti jangka pendek Pak Jo pulang Indonesia untuk segera ke Aceh untuk mengurus daripada tanah wakaf yang ada dari Pak Faisal itu ya. Gak jauh dari, nanti akan ada HPAIC Aceh. Takbir. Jadi ulangi, kita ada pertama ada HPAIC Merapi. Kapan didirikan HPAIC Merapi? 2000 apa? Iya, 2017 2018. Kapan dulu di sini 2000? Ya, nanti kita lihat tanggalnya ya. HPAIC Merapi, kemudian HPAIC Gunung Kidul, masya Allah ya. Kemudian HPAIC Tegal, kita keep dulu Tegal, kita simpan dulu.
karena kita kemarin kebanjiran banjir gitu ya. Bapak, kita arahan Tuan Haji kita akan nyari wakaf lagi di luar. Bukan nyari wakaf, siapa yang berikan wakaf, karena Tuan Haji sangat halus sekali perasaan. Kemudian nanti akan besarkan di Bengkulu, kemudian di Madura sedang berjalan. Jadi saya rasa itu kita investasi kita dari kata kunci di sini. Allah Akbar, 700, 7.000 ini di 7 titik Tuan Haji makrifah angka dengan angka 7.000 ini, 7 pondok ini akan menjadi 7.000, Masya Allah. Sampai kapan ini? Nah inilah untuk mengangkat 7.000 ini akan besarkan dengan teknologi spray ini, dengan 74 produk ini, dan bertambah. Asumsinya mohon teman-teman Indonesia dan yang Malaysia perhatikan, produk-produk harian akan dipenuhi beberapa bulan lagi. Tunggu aja masanya, kata Tuan Haji. Pak Jo, tunggu aja, sabar aja Pak Jo. Ikuti aja dulu di 74 itu gempur di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Makanya saya tawarkan Bapak Ibu PJS Indonesia, siap untuk gempur Indonesia atau tidak? Siap. Bapak Ibu yang dari Malaysia siap membantu gempur Indonesia, siap atau tidak? Siap. Berarti kita berhadap satu Malindo saling gempur-menggempur ya, Masya Allah ya. Baik, kembali ke soal. Terus ini jadi bersama HPA ini kita kenal ada 6 P. Nah, P pertama ada perindustrian, ada industri halal. Nanti para santri-santri yang akan meneruskan industri ini nanti. Industri kali kilang ya, apa orang sini bilang? Kilang. Pabrik ya, pabrik harus dibuat. Nah, kalau di Malaysia 1, di Indonesia harus 10. Karena perbandingan 1:10. Malaysia 30 juta, Indonesia hampir 300 juta. Maka pasar besar yang ada di Indonesia ini yang harus digerakkan oleh teman-teman dari Malaysia. Perindustrian, P yang kedua adalah ada pengobatan. Konsep pengobatan kita latih Tibbun Nabawi. P adalah perniagaan kita adalah mencetak jutawan berjiwa surga. Kemudian P berikutnya adalah pertanian, kita akan membangun pertanian jaya. P berikutnya adalah pendidikan, kita ingin membuat Universitas HPAIC Internasional. Takbir. Kita ingin membuat Universitas HPAIC Internasional, insya Allah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terus strategi Tuan Haji harus kita perjuangkan kembali ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.